warahmatullahi Selamat siang adik-adik. Selamat siang, Bu. Iya, hari ini kita mulai perkuliahan. Kita perkuliahan yang ke-15 ya. Jangan lupa minggu depan kita sudah masuk jadwal UAS. Mata kuliah kita teknik pembuatan akta lanjutan. Hari ini sesi diskusi kelompok pembuatan akta perjanjian pengikatan jual beli. Kemudian tujuan pembelajaran atau metode diskusi hari ini adalah agar adik-adik mampu mengidentifikasikan permasalahan hukum dalam akta dan memberikan solusi profesional berdasarkan ketentuan hukum positif. Oleh karena itu, kita manfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Dengan diskusi ini, adik-adik akan mampu melakukan praktek lanjutan dan pembahasan dalam pembuatan akta perjanjian pengikatan jual beli atau PPJB. 2. Akan mampu membuat dan mempresentasikan dalam praktek pembuatan akta PPJB. Nah, yang ketiga akan mampu berdiskusi dan mensimulasikan akta PPJB secara benar. Baik, kita lanjut kepada materi kita yaitu diskusi kelompok. Minggu lalu sudah dibagi 3 kelompok masing-masing dengan tugas membuat dan memaparkan bagian akta yang sudah ditugaskan. Apakah masing-masing kelompok sudah siap? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah siap kita mengawalinya dari kelompok 1 ya. Setelah kelompok 1 paparan, nanti akan dilanjutkan tanya jawab, saran, boleh. Kemudian kita lanjut kelompok berikutnya. Baik, kelompok 1 sudah siap. Siapa yang mau paparan? Saya, Bu, Nardo Oglanda. Baik. Dari kelompok 1. Oke, silakan. Terima kasih dan selamat siang atas waktu yang telah diberikan kepada kami kelompok 1 yang akan memaparkan menjelaskan sesuai tugas yang sudah dikumpulkan minggu lalu tentang PPJB. Saya bacakan. Perjanjian pengikatan jual beli nomor 14 pada hari Sabtu tertanggal 18 Oktober pukul 12.00 di hadapan saya Alfredo. Yang pertama Nyonya Susi dan seterusnya. Menurut keterangannya dalam hal ini ia bertindak untuk dirinya sendiri selaku wali ibu dari anak yang masih di bawah umur yaitu Tuan Andi dan seterusnya. Yang kedua Nyonya Intan Sari dan seterusnya. Yang ketiga Tuan Galih dan seterusnya. Merupakan ahli waris yang sah dari almarhum Tuan Yanto berdasarkan kutipan akta kematian 1200 KM 20032500020 bertalian dengan surat pernyataan dan pengakuan ahli waris dengan nomor 4710122025. Selanjutnya disebut pihak pertama Tuan Budi dan seterusnya, Tuan Wandi dan seterusnya. Keduanya bertindak selaku direktur dan komisaris dari PT Abadi Berkah Mandiri yang didirikan berdasarkan akta pendirian nomor 14 tertanggal 16 April 2019 dan seterusnya. Yang kedua diubah dengan akta berita acara para pemegang saham PT nomor 10 dan seterusnya. Yang ketiga akta pernyataan keputusan rapat umum luar biasa pemegang saham nomor 16 dan seterusnya. Yang bertindak mewakili kepentingan PT Abadi Berkah Mandiri. Sekian paparan yang bisa saya berikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. PT Abadi Berkah Mandiri selaku apa? Abadi Berkah Mandiri. Selaku? Dia selaku direktur dan komisaris, Bu. Tuan Budi. Selaku penjual atau pembeli? Selaku pembeli. Baik. Dari kelompok lain ada yang mau menanggapi atau bertanya? Nomor 1. Saya, Bu. Boleh.
Perkenalkan, saya Ida dari kelompok 3. Saya mau bertanya kepada Nardo dari kelompok 1, kenapa komisaris harus ikut tanda tangan pada komparisi badan hukum atau PT? Sekian, saya kembalikan kepada Ibu. Ada yang lain yang bisa menjawab? Boleh? Baik, Nardo bila dijawab? tidak ada yang lain, maka saya akan coba menjawab. Sesuai dengan anggaran dasar bahwa dalam hal perseroan akan membeli maupun menjual aset perseroan harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Di mana itu diatur? Diatur dalam anggaran dasar dari PT. Kalau dalam Undang-Undang PT diatur di pasal 102 UU. ya. Baik, selanjutnya kita ke kelompok 2. Silakan kelompok 2. Ya Bu, selamat sore. Izinkan saya mewakili kelompok 2 untuk memaparkan hasil tugas minggu lalu yang telah direview mengenai perjanjian pengikatan jual beli dengan penekanan pada bagian badan akta. Pada bagian badan akta dimulai dari para penghadap telah saya notaris kenal dari identitas yang telah tertera dalam tanda pengenal yang diperlihatkan kepada saya notaris. Para penghadap bertindak dalam kedudukannya masing-masing sebagaimana tersebut di atas, menyatakan dengan ini menjamin kebenaran dan keabsahan identitas serta bertanggung jawab sepenuhnya atas tanda pengenal dan data-data yang disampaikan kepada saya notaris. Selanjutnya disebut sebagai para penghadap menerangkan terlebih dahulu bahwa pihak pertama sebagai pemegang satu hak atas tanah, sertifikat hak milik nomor 200 Desa Mekarsari dan seterusnya terdaftar atas nama Yanto dengan SPPT PBB nomor 1210-260-013-012-0400.0 terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Percut Setuan. Tanda-tanda batas terdiri dari patok besi telah sesuai dengan peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 3 tahun 1997. Berikut segala sesuatu yang dirikan dan ditanam di atas tanah tersebut, tidak ada yang dikecualikan, setempat dikenal dengan Jalan Tambak Sari, Dusun 12. Hasil sertifikat telah diberikan kepada saya notaris dan fotokopinya turut dijahitkan dalam minit akta ini. Bahwa pihak pertama hendak menjual tanah tersebut kepada pihak kedua, akan tetapi jual beli belum dapat dilakukan karena belum memenuhi syarat-syarat formal sesuai ketentuan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997. Berhubung dengan uraian itu, maka sekarang para penghadap menerangkan bahwa mereka telah saling setuju dan membuat suatu perjanjian dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut. Dalam pasal 1 yang berisi kesepakatan bahwa kedua pihak sepakat untuk melakukan jual beli setelah syarat formal terpenuhi. Kemudian di pasal 2 mengenai harga dan pembayaran, harga yang disepakati adalah 275 juta dan telah dibayar penuh. Akta ini berlaku sebagai kwitansi yang sah. Lanjut pasal 3 berisi tentang kepemilikan dan tanggung jawab. Sejak penandatanganan ini, tanah tersebut menjadi hak penuh pihak kedua, termasuk segala keuntungan dan kerugian. Yang terakhir adalah pasal 4 berisi tentang jaminan. Pihak pertama menjamin tanah miliknya bebas dari sengketa, jaminan atau sitaan dan bertanggung jawab jika muncul gugatan di kemudian hari. Sekian dari saya. Apabila ada yang bertanya dipersilahkan dan kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik. Ada yang bertanya untuk kelompok 2? Izin Bu, selamat siang. Saya dari kelompok 1, Nardo, ingin bertanya kepada kelompok 2 perihal untuk pembuatan akta PPJB, apakah asli sertifikat wajib diserahkan atau diperlihatkan kepada notaris? Cukup sekian Bu pertanyaan saya. Kelompok 2, silakan dijawab. Ada yang bisa jawab selain Aldi? Izin Bu, saya Bu. Oke, Yeni. Iya. Jadi asli, jadi tadi untuk pertanyaannya, tadi jawabannya iya.
asli sertifikat wajib diserahkan untuk keperluan cek bersih dan bukti bahwa sertifikat tidak sedang diagunkan atau dijaminkan kepada pihak lain. Terima kasih. Bagus. Jawabannya ada yang mau nambah? Artinya sertifikat itu sangat diperlukan, harus diperlihatkan kepada notaris bahwa di atas sertifikat itu tidak ada hak atau kepemilikan orang lain, bahwa itu benar. Dan boleh saya tanya kepada Aldi, dari mana cara notaris bisa menjamin bahwa itu sertifikat tidak sedang berperkara? Boleh Aldi menjawab? Ya Bu, dari hasil cek bersih yang kita lakukan sebelum penandatanganan Bu. Sebagai notaris perlu melakukan dahulu. Ya. Bagus sekali. Baik, dari diskusi ini kita sudah dapat menggambarkan bahwa pembuatan PPJB sudah sangat dipahami. Lanjut kita kepada kelompok ketiga. Siapa yang mau paparan? Izin Bu, Indah Bu. Lanjut, boleh. Baik, selamat siang Ibu dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan saya Indah dari kelompok 3. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tugas yang sudah direview pada minggu lalu, yaitu ringkasan dari pasal 5, 6, 7 dan penutup akta pada akta perjanjian pengikatan jual beli. Baik, saya mulai pasal 5. Pihak pertama memberi kuasa penuh dan tidak dapat dicabut kepada pihak kedua untuk mengurus, menjual, memindah, atau melepaskan hak atas tanah, termasuk menandatangani semua dokumen dan akta di hadapan PPAT, serta mengurus balik nama menjadi atas nama pihak kedua. Pasal ke-6, Para pihak menanggung biaya masing-masing, yaitu pihak pertama membayar PPh final atas jual beli tanah, pihak kedua membayar BPHTB, biaya akta jual beli dan biaya balik nama. Pasal 7, mengenai perjanjian ini, segala hal yang timbul dari perjanjian ini berada di bawah kewenangan Pengadilan Negeri Deli Serdang Lubuk Pakam sesuai dengan lokasi tanah tersebut. Demikian, akta ini dibuat ditandatangani Deli Serdang sebagai minit pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan jam seperti disebut di awal akta ini. Dihadiri oleh Nona Putri dan Tuan Irwan Damanik sebagai saksi-saksi, keduanya pegawai notaris. Setelah saya notaris bacakan dan jelaskan isi maksud akta ini kepada penghadap dan para saksi-saksi, seketika ditandatangani oleh para penghadap dan saksi-saksi dan dibubuhi dengan sidik jari jempol kanan sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris. UIJN. Sekian yang bisa saya paparkan, Bu. Saya kembalikan kepada Ibu. Baik, tutup share screen-nya. Kita lanjut. Boleh yang lain ada yang menanggapi? Dari mulai ada kuasa mutlak, kemudian sampai dengan ditutupnya akta. Ada yang bertanya? Nggak ada yang bertanya? Boleh, saya yang bertanya ya. Kenapa sih di dalam PPJB lunas itu harus ada kuasa mutlak? Ada yang bisa jawab? Kelompok 1 bisa jawab? Izin Bu, jawab Bu. Boleh, ya. Ya, kenapa itu penting? Kenapa harus ada? Karena jawabannya jadi grogi Bu. Kuasa mutlak itu sangat penting karena pembeli telah membayar lunas sehingga pembeli mempunyai hak penuh sebagai pemilik. Jadi gunanya kuasa mutlak itu adalah untuk memberikan perlindungan dan keaslian hukum, kepastian hukum seperti itu Bu. Baik, ya. Terima kasih. Jadi kuasa mutlak adalah kuasa penuh, kuasa yang tidak gugur dari pasal 1813, kuasa yang bisa dialihkan
dan kuasa yang tidak berakhir meskipun salah satu pihak meninggal dunia. Nah, itu perlu. Kenapa? Karena si pemilik secara sah sudah sebagai pemilik. Si pembeli secara sah sudah sebagai pemilik. Oleh karena itu diperlukannya kuasa mutlak agar terpenuhi kepastian hukum, memberikan kepastian hukum. Jadi betul sekali yang dijawab oleh Ibu Yeni. Ibu Yeni sangat-sangat aktif ya. Rekan-rekan yang lain ada yang mau menambahkan? Saya Bu dari kelompok 1. Boleh, ya. Tadi ada dibahas tentang PPH dan BPHTB. Kapan pembayaran itu dilakukan oleh para pihak? Ada yang bisa jawab? Kelompok 2, kelompok 3, ada yang bisa jawab? Izin Bu, saya yang jawab Bu. Oke, kapan PPH BPHTB harus dibayar? Sebelum tanda tangan PPJB, pajak PPH dan BPHTB itu wajib dibayar oleh para pihak sesuai ketentuan yang berlaku Bu. Oke, baik. Kalau begitu kita lanjutkan kesimpulan daripada diskusi ini. Saya share screen lagi ya. Oke, kalau tadi di pihak pertama adalah ahli waris. Seyogyanya pada saat kita menuangkan komparisi ahli waris, harusnya para penghadap menyatakan, menjamin bahwa tidak ada ahli waris. Ini disebut dengan klausula exoneration atau disclaimer. Nah, klausula ini diperlukan pada saat nantinya ketika muncul ahli waris atau orang yang mengaku sebagai ahli waris. Jadi klausula ini tidak wajib, tetapi sebaiknya klausula ini dimasukkan sebelum kita menutup selanjutnya disebut pihak pertama. Maka kita buat para penghadap menyatakan, menjamin bahwa tidak ada ahli waris yang lain selain dari mereka yang tersebut di atas. Jika kemudian hari ternyata tidak benar, maka semua tuntutan hukum yang timbul menjadi tanggung jawab ahli waris tersebut. Jadi itulah pentingnya harus ada klausula disclaimer. Sama dengan ini bahwa para penghadap bertindak dalam kedudukan mereka masing-masing sebagaimana tersebut di atas, menyatakan dengan ini menjamin kebenaran dan keabsahan identitas. Nah, ini juga diperlukan ketika nanti data-data yang kita peroleh ternyata ada pihak yang memalsukan, maka kita notaris terlindungi. Baik, kemudian ini NOP. NOP itu wajib dicantumkan. Tadi sudah bagus sekali, kelompok 2 sudah mencantumkan NOP karena NOP ini diperlukan untuk pembayaran pajak baik PPH maupun BPHTB. Kemudian ini tadi asli sertifikat telah diperlihatkan kepada saya notaris. Nah, fotokopinya turut dijahitkan dalam minut akta ini. Ini yang sudah dijelaskan di diskusi tadi bahwa asli sertifikat itu sangat penting. Kemudian harga jual beli. Harga jual beli ini adalah sebagai dasar pembayaran pajak dan merupakan harga yang telah dibayar. Harus dibuktikan bahwa notaris telah menyaksikan pembayarannya baik transfer maupun tunai. Kemudian ini yang disebut kuasa mutlak tadi ya, bahwa kuasa mutlak itu wajib ada karena dia sudah dibayar lunas. Kemudian pihak pertama wajib membayar PPH dan pihak kedua wajib membayar BPHTB. Nah, inilah dari analisis terhadap pembuatan akta PPJB lunas. Kemudian dari apa yang sudah kita bahas hari ini dapatlah disimpulkan bahwa
Klausula disclaimer pada pernyataan ahli waris perlu untuk proteksi notaris. Kemudian, komparisi badan hukum PT wajib diperhatikan ketentuan dalam akta pendirian maupun di dalam undang-undang PT. Jadi kalau kita membuat komparisi terkait dengan badan hukum, maka kita wajib paham dengan undang-undang PT dan anggaran dasar PT tersebut. Kemudian perlu memperhatikan tentang syarat objek. Di antaranya tadi ada SPPT PBB, asli sertifikat, pembayaran, dan pemberian kuasa. Kemudian pajak-pajak PPH dan PPHTB sudah harus dibayar sebelum tanda tangan akta. Baik, dari apa yang sudah disampaikan, ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, maka kuliah ini akan saya akhiri dan kuliah minggu depan kita sudah tidak ada lagi karena minggu depan kita sudah masuk di UAS. Selamat belajar menyiapkan untuk UAS, semoga dapat hasil yang memuaskan. Demikian kuliah hari ini kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore, Bu. Waalaikumsalam. Selamat sore, Bu.